acara tetap rencana 5 September, dan sebelum acara ada rangkaian-rangkaian kegiatan. Nah, ini tentu membutuhkan dukungan, baik doa dan dana. Menyampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan, keluarga Rumansi Ella. Kita percaya bahwa kita yang telah mati, tetapi kita yang percaya kepada Dia yang telah mati juga menebus dosa-dosa kita, akan membangkitkan juga. Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, acara selanjutnya pembacaan riwayat hidup dari almarhum Bapak Dedi Christian Rumansi dalam keluarga Rumansi Ella yang akan disampaikan oleh adik Jesslyn Yanis. Silakan. Riwayat hidup. Nama lengkap Dedi Christian Rumansi. Nama panggilan Dedi. Tempat tanggal lahir Manado 25 Desember 1991. Usia 33 tahun 3 bulan 23 hari. Nama orang tua ayah Dedi Rumansi, ibu Seni Manikome almarhumah. Almarhum merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Kakak pertama Feby Rumansi, kedua Jay Rumansi almarhumah, anak ketiga yaitu almarhum itu sendiri Dedi Christian Rumansi. Almarhum menikah pada tanggal 6 Juli 2020 dengan saudari Yeni Ella SPD. Riwayat pendidikan dari almarhum: SD Gemim Laharoy, SMP Gemim Laharoy, SMA Spektrum Manado. Riwayat sakit: almarhum pertama kali masuk rumah sakit pada bulan Agustus 2024 di Rumah Sakit Pancaran Kasih dan menginap sakit anemia. Almarhum dirawat selama 6 hari dan puji Tuhan boleh sembuh dan boleh pulang ke rumah. Pada bulan Oktober 2024, almarhum kembali dirangkul sakit dan masuk rumah sakit Prof. Kando dan dirawat selama 9 hari dengan transfusi darah sebanyak 4 kantong, dan kemudian ada diagnosis dari dokter bahwa almarhum mengidap sakit anemia hemolitik autoimun atau AIH. Sakit ini adalah kelainan langka pada sel darah yang terjadi ketika tubuh memproduksi antibodi yang menghancurkan sel darah merah, atau bisa dibilang gangguan kurang darah yang terjadi karena sel darah merah hancur lebih cepat daripada pembentukannya. Akhir bulan Desember 2024, almarhum masuk kembali Rumah Sakit Pancaran Kasih dan kembali ditransfusi darah sebanyak 3 kantong, dan puji Tuhan selama 3 hari dirawat, diizinkan dokter untuk pulang ke rumah. Pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025, almarhum kembali masuk Rumah Sakit Kandau, dirawat selama 21 hari dan transfusi darah sebanyak 5 kantong, dan almarhum kembali dinyatakan sehat dan boleh pulang. Pada tanggal 8 April 2025, tanggal 10 April 2025, almarhum bersama istri kembali untuk kontrol kesehatan, dan puji Tuhan untuk darah semua normal. Tetapi almarhum masih sedikit mengalami sesak nafas. Pada tanggal 18 April 2025, tepatnya hari Jumat Agung, almarhum menghembuskan nafas terakhir di rumah. Tetapi oleh pihak keluarga masih mau berusaha untuk dilarikan ke rumah sakit, tetapi kehendak Tuhanlah jadi.
Kami keluarga hanya sebatas berusaha dan dinyatakan oleh dokter bahwa almarhum meninggal pada jam 10.48 WITA, tepat di hari Jumat Agung. Almarhum meninggalkan seorang istri, Ibu Yeni Ella SPD, seorang anak Raditya Rumansi, dan orang tua Papa Dedi Rumansi. Demikianlah riwayat hidup dari almarhum. Terima kasih dan shalom. Masuk pada acara berikutnya, yaitu untayan kasih. Para pekabung yang kami hormati, tibalah saatnya dalam acara untayan kasih dan Bapak Dedi Christian Rumansi. Ada yang unik untuk Bapak almarhum Dedi. Saya membaca di FB dari sepupunya. Yang unik adalah dia lahir tanggal 25 Desember, meninggal di Jumat Agung. Luar biasa kuasa Tuhan, dan bersyukur untuk istri JJ. Istri JJ luar biasa juga. Dia menuntun suaminya. Baru berapa bulan kemarin terpilih sebagai pelayan di kelompok pelayanan 8 Kamis, satu kelompok pelayanan paling rajin. Itu juga salah satu memberi motivasi dan menopang almarhum Dedi. Tapi buat istri tetap kuat, dan mereka membina mendidik 2 anak. Satu yang si kecil, anaknya Dedi itu, dan tadi satu yang membaca riwayat hidup. Luar biasa keluarga ini, sekalipun Dedi begitu cepat dipanggil Tuhan, tetapi tanggung jawabnya dia sudah laksanakan. Untuk JJ tetap kuat dan tetap melayani Tuhan paling rajin di kelompok pelayanan 8. Pertama, dari istri tercinta. Boleh tahu JJ berapa tahun keluarga rumah tangga? Juli 2025 ini 5 tahun. Masih sangat muda rumah tangga, tetapi itulah kuasa Tuhan. Dan JJ bersyukur karena sekalipun sangat singkat, JJ sudah melayani suami dengan begitu ada pengorbanan dan sukacita dalam melayani suami. Orang kalau ke ibadah kepel selalu sama-sama, tidak pernah alpa ibadah kepel, begitu juga di mana-mana. Selamat jalan suamiku Dedi tercinta. JJ sudah membuktikan cinta kasih JJ kepada Dedi. Dan Dedi sudah merasakan itu, pelayanan dari istri tercinta. Pergilah bersama Tuhan, karena ini adalah kuasa Tuhan. Selamat jalan suamiku tercinta. Selanjutnya untayan kasih dari Papa tercinta Den Rumansi. Menjaga, merawat Dedi begitu lama tanpa mama. Kami tahu persis juga Den sudah sendiri begitu lama merawat, menjaga anak-anak. Selamat jalan anakku Dedi tersayang.
Dengan segala keterbatasan Papa pernah membiarkan kamu. Selamat jalan, anakku Dewi tercinta. Selanjutnya, anak terkasih Radin Rumansi. Selamat jalan, papaku sayang. Radin masih kecil, tapi banyak hal yang papa sudah tunjukkan untuk Radin, untuk selalu taat dan rajin beribadah dan mengasihi Tuhan. Selamat jalan, papaku sayang. Selanjutnya mewakili kakak ataupun saudara diwakili oleh Ibu Kori Sengke. Bu Kori adalah saudara dan dekat dengan Dedi. Selamat jalan, saudaraku, adikku tersayang. Selanjutnya mewakili Tante Om, ada Tante Nini dan Tante Debbie, dan juga ada Om Dodi mewakili tante-tante dan om. Selamat jalan ponakan kami yang terkasih. Jangan terbakalain orang biar susah kan. Biar susah kalau terbakalain kalau orang Itulah ungkapan kasih dari tante Nini. Biar orang susah, jangan terbakalain. Baku sayang semua. Itu yang diinginkan Tuhan, karena di balik semua itu ada berkat yang mengalir untuk keluarga. Baku sayang. Apa gunanya orang di dunia ini kalau tidak ada baku sayang? Harta benda kekayaan itu tidak ada artinya, tapi kasih Kristus itu kita baru melewati pengorbanan Kristus. Pengorbanannya itu untuk siapa? Untuk kita semua. Dia menginginkan untuk kita saling mengasihi. Itu yang kita wujudkan kepada sesama kita. Saudara bersaudara, kenalan, kakak beradik. Mari orang semua tanamkan kasih. Karena itu yang orang harus miliki di dunia. Dan di balik semua itu ada berkat yang luar biasa. Selanjutnya untayan kasih dari Mama Tua, mewakili Mama Tua Ibu Siti Manikome. Selamat jalan anakku Dedi. Mama Tua mendoakan Dedi
akan berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga sana. Nah, kakak ipar dari keluarga Ella ada Willy dan Epin Ella. Selamat jalan kakak ipar, adik ipar, jadi yang memberikan untayan kasih kakak ipar. Selamat jalan saudaraku, adik ipar Dedi. Dan selanjutnya mewakili Oma Betsy Wenas. Selamat jalan anak kami terkasih. Selanjutnya mewakili sepupuan ada Nova Ali, wakili sepupu. Selamat jalan sepupuku yang tersayang. Dan yang terakhir mewakili sahabat Michael Wower. Selamat jalan sahabat kami yang terkasih. Demikianlah untayan kasih dari keluarga, dan akhirnya mengucapkan terima kasih